Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Khud Aqidatak, bab yang terakhir, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi sebab kemaslahatan dan keselamatan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan materi terlebih dahulu, saya mengajak kepada semuanya untuk menetapi kesabaran di dalam thalabul ilm. Menetapi kesabaran di dalam thalabul ilm ini ada beberapa perkara. Pertama, sabar di dalam melazimi untuk terus menjaga istiqomahnya kita untuk hadir di dalam kajian rutin kita selama tidak ada udzur syar'i. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, itu jangan sampai kita tidak hadir di dalam kajian. Karena ada dua nikmat yang besar di sini. Ada dua nikmat yang besar di sini.
Dan apabila dua nikmat yang besar ini enggak dijaga, nikmat itu nanti akan dicabut oleh Allah. Ya. Jadi nikmat itu kalau enggak dirawat, nikmat itu akan diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, yang saya maksudkan dua nikmat besar ini, yang pertama adalah adanya kemauan kita untuk senang kepada ilmu dan nasihat. Ini nikmat, Pak. Ya, hati kita senang untuk mendengarkan ilmu dan nasihat, itu nikmat. Mencintai ilmu, mencintai kebaikan, senang dengan majelis-majelis ilmu, itu nikmat. Dan satu saat nikmat ini akan hilang, akan dicabut dari hati seseorang, sehingga nanti satu saat dia nggak senang lagi dengan nasihat. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat As-Saff, kita bisa lihat sejenak, surat 61 ayat 5. Ya, surat 61 ayat 5, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, ada terjemah? Ya, langsung yang ada bahasa ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Coba kita simak di kalimat yang pertengahan ini. Falamma zaghu. Falamma zaghu. Tatkala mereka berpaling. Perhatikan ibu-ibu. Falamma zaghu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran itu, azaghallahu qulubahum. Maka Allah palingkan hati itu dari kebenaran. Ini pengertiannya bagaimana? Tergelincirnya hati dari meninggalkan ketaatan dan kebenaran itu enggak langsung, Pak. Ya. Tergelincirnya hati orang dari ketaatan itu enggak langsung berpaling dari kebenaran, enggak. Enggak demikian. Namun dimulai dari mana? Tergelincirnya hati itu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Males. Coba males. Kalau udah males begitu kan semuanya males ditinggalkan. Baca Quran ditinggalkan, sholat sunnah ditinggalkan, sholat wajib molor. Itu awal. Itu kalau enggak dilawan,
maka tiap hari menjadi seperti itu. Kalau nggak dilawan, setiap hari akan seperti itu. Dan akhirnya lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Biasa meninggalkan sunnah. Kan sudah nggak terasa, kita sudah tergelincir meninggalkan sunnah. Nggak terasa. Masya Allah. Awas hati-hati di sini. Karena kalau udah tergelincir begini Pak, untuk kembali lagi kepada jalan semula, itu Masya Allah, itu beratnya. Maka kalau udah demikian tuh dicabut hati itu. Akhirnya apa? Ngelihat ketaatan itu berat, ngelihat nasihat itu nggak enak. Ya. Akhirnya udah terbiasa enjoy dalam hidup itu. Sudah terbiasa nggak ada beban. Itu satu saat akan dicabut iman itu dari hatinya. Kalau sang pelaku tidak segera berjuang untuk mendapat kembali semangatnya. Ya. Makanya tolong kita harus memperhatikan di antara tanda-tanda redupnya cahaya iman itu apa saja. Itu harus diketahui. Ciri-ciri iman sudah mulai lemah, berarti sudah mengalami futur, Pak. Kehilangan amal, tidak sedih. Kehilangan ketaatan, tidak sedih, itu tanda-tanda sudah. Tanda-tanda iman sudah mulai melemah. Gak sedih, nanti kalau udah gak sedih enak orang dinikmati, menikmati ketinggalan amal-amal soleh, gak ada beban. Ditambah lagi nanti berkumpul dengan orang, itu ngoten terus rontot itu Pak. Nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang gampang meremehkan kewajiban. Dijak tulen, dijak main-main, molor lagi, terus akan menjadi kebiasaan. Tanpa sadar berjalan kita menuju jalan yang menyimpang. Bertahap kita berjalan untuk meninggalkan hidayah. Bertahap kita berjalan untuk meninggalkan siratal mustaqim. Bertahap kita berjalan menuju penyimpangan. Falamma zaghu azaghallahu qulubam. Hati-hati. Ya. Satu maksiat kalau tidak segera diistighfari dan ditaubati, itu pasti akan membawa maksiat yang kedua. Satu maksiat kalau enggak ditaubati segera, itu pasti akan membawa maksiat yang kedua. Enggak bisa maksiat satu tok, itu enggak bisa Pak. Sampai lihat nanti. Coba bapak-bapak barangkali dulu ya, di tempat-tempat kami itu kalau malam minggu itu ada apa, jaga pos itu loh Pak. Sekedar untuk kumpul-kumpul warga. Bagus Pak sebenarnya. Nek di manajemen. Tapi kan jenenge usulan kumpul-kumpul lain malam minggu, cek kelompok masyarakat, kelompok tetangga, masyarakat kumpul-kumpul biar sinergi gitu. Nah, terus akhirnya kan kelompok niku nek gak ono sing dibahas, nek gak ono sing dilakoni kan ya napa? Garing to laran penak to. Akhirnya ya apa nekano karambol. Nah, sederhana Pak, sederhana. Itu pelan-pelan tapi pasti satu langkah demi satu langkah kita berjalan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Mulai bengi. Kok dirasa kok seminggu sekali malam minggu tok kurang, tambahi malam Sabtu. Jadi seminggu 2, lumayan kumpul-kumpul. Ya, 1 bulan sudah dapat 3 kemaksiatan rutin. Nah, lumayan. Kemarin nggak maksiat sama sekali, sekarang ada peningkatan. Sholat tahajudnya gimana? Mulai hilang keteteran. Pelan-pelan, tapi pasti setan akan menuntun kita kepada syahwat. Hati-hati masalah ini.
Hati-hati. Sama dengan seseorang meremehkan, wong masalah gitu. Kalau sudah dia punya bahasa seperti itu, sunnah-sunnah yang di sekitarnya pasti akan ditinggalkan. Jelas. Kalau orang sudah biasa, gitu aja kok dibahas, gitu tuh nggak masalah, sekali waktu. Makanya ketakwaan yang sudah memuncak, puncak ketakwaan itu meninggalkan yang mubah ketika dia takut di dalam mubah itu menyeret kepada kemaksiatan. Makanya hati-hati di dalam perkara-perkara mubah, jangan berlebihan. Ya, olahraga lah mubah toh Pak. Sepak bola, futsal, tidak apa-apa, silakan kalau ada waktu, ada kesempatan, monggo silakan futsal. Bapak-bapak yang usia 60 futsal. Nah, itu. Bali Melayu sampean gelondong. Ya, dan artinya tidak apa-apa, boleh-boleh aja, ya, nggak masalah. Yang penting di manajemen dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai mengorbankan ibadah. Itu aja pesannya. Bun, itu nikmat pertama yang ada dalam hati kita. Itu kalau nggak dijaga, dicabut oleh Allah. Ya, sholat malamnya dijaga semaksimal mungkin. Baca Quran dijaga ya, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Sholat sunnah dijaga semaksimal mungkin. Jangan dibiasakan kehilangan 1 kali, 2 kali, kemudian terbiasa 3 kali, 4 kali, lama-lama meninggalkan tanpa beban Pak. Tanpa beban. Akhirnya setan datang untuk menghias-hiasi agar meninggalkan sunnah itu indah. Gitu. Agar meninggalkan sunnah itu nikmat. Dibalik akhirnya mengamalkan sunnah itu beban. Mengamalkan sunnah itu siksaan. Akhirnya di situ orang melakukan rasa pahit untuk melakukan ketaatan. Berarti virus-virus syahwat sudah masuk di dalam diri kita. Nah, ngoten niku setan wis kadek nuntun maneh Pak, wis mlaku dalane wis ngerti. Channelnya sudah ada itu. Hati-hati. Ya. Masya Allah. Bun. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah di mana kita diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang kedua ini apa? Mudahnya kita di dalam menjalankan, mempelajari sunnah dengan adanya majelis-majelis taklim yang ada di sekitar kita. Yang mungkin tidak terlalu jauh bisa kita datangi. Itu nikmat yang luar biasa. Di tempat kita ada kajian sunnah, di tempat kita ada majelis taklim yang mengajarkan tentang akidah, mempelajari akidah Nabi, mempelajari akidah para sahabat, itu anugerah. Kapan-kapan monggo nderek teng daerah Caruban, Pak. Daerah Caruban itu tengah hutan. Itu kajiannya sebulan hanya sekali itu aja. Tidak ada tempat lain, sudah di situ aja. Satu tempat itu tok sudah. Tempat yang lain belum ada. Coba jenengan bisa bayangkan kalau ngalami apa iman itu disirami cuma sebulan, sekarang rasanya kayak apa? Itu pun kalau kita nggak ngirim Ustadz dari Sidoarjo nggak ada sudah kajian. Ya. Dan ini kita di sini alhamdulillah ada kajian hari ini, ada kajian hari apa lagi ada kajian, itu dijaga. Nanti di Mojosari ada kajian. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Itu satu saat nikmat berupa majelis taklim diuji oleh Allah dengan orang-orang yang benci, dengan orang-orang yang hasad dengan majelis kita, disuruh membubarkan. Mateng kula mbek sampean. Ya, mateng gitu. Baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka dua nikmat yang ada ini ayo dijaga dengan optimal.
Jangan sampai nikmat-nikmat tersebut dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pembahasan terakhir. Saya kok masih dengar ada suara ibu-ibu diskusi ya. Iya, suara orang tua dengan anak-anak itu beda loh. Tolong ibu-ibu ya, untuk diskusinya di sementara gantian ya. Nanti setelah ngaji jenengan yang ngomong, wes silakan sampai nguntuk-nguntuk ora apa-apa. Ya. Tapi sekarang ganti saya dulu. Nggih. Bisa, Bu? Bu? Nggih. Sing ketok ngomongnya jawilen. Kadang-kadang diling ning nggih mboten ro. Soalnya menikmati napa? Muhadharah. Sing ngomongnya jawilen, dengerin gitu loh. Ya, jadi kalau ibu-ibu ngaji ngomong aja, satu, jenengan bermaksiat kepada Allah. Dosa loh. Yang kedua, bermaksiat kepada kitabnya Allah. Yang ketiga, bermaksiat dengan orang yang ada di sekitar situ. Kenapa? Enggak tenang. Kate ngilingno ora wani. Yang keempat, jenengan berkhianat kepada keluarga. Tadi pamitin ngapain ke sini? Pamitin ngapain? Ngaji ono kene muhasabah. Ini maksiat kita. Jadi duduk kita jangan sampai justru mendapatkan dosa ke sini. Iya. Bun. Kita akan membahas bab terakhir tentang as-sunnatu wal bid'atu. Apa yang dimaksud dengan sunnah dan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Kita akan bahas dua perkara ini satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang definisi sunnah di dalam Islam. Ta'rif as-sunnah. Pengenalan terhadap apa yang dimaksud dengan sunnah. Adapun sunnah menurut lughah, menurut bahasa, itu memiliki beberapa makna. Kata as-sunnah diambil dari kata dasar sanna. Sanna. Yasinnu wa yasunnu. Nanti jamaknya itu sunanun. Apa artinya wasannal amro aybayyana? Artinya menerangkan. Ini makna pertama. Ya, apa artinya? Menerangkan. Itu menurut bahasa, Pak. Yang kedua, kata as-sunnatu itu bermakna as-siratu wat-tabi'atu wat-tariqatu. Makna sunnah itu bisa bermakna as-sirah. Sirah. Napa sirah niku? Napa sirah? Sirah Nabawi. Napa Pak? Sejarah. Kisah perjalanan. Sejarah perjalanan. Itu namanya sirah. Itu sunnah. Menurut
bahasa. Juga bisa bermakna at-tabi'ah, tabiat. Kemudian juga bisa bermakna at-thariqah, jalan. Jadi kalau sunnatun Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi. Ini yang kedua. Makna sunnah bisa bermakna sejarah, perjalanan, kisah perjalanan, atau bisa bermakna tabiat, bisa bermakna apa? Jalan. Kemudian berikutnya, adapun yang dimaksud dengan as-sunnatu minallah atau yang disebut dengan sunnatullah, itu bermakna hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Jadi kalau sunnatum minallah itu bermakna hukumnya Allah atau perintahnya Allah dan larangannya Allah. Sehingga makna sunnah menurut bahasa itu bisa bermakna jalan atau tuntunan yang baik, tuntunan yang terpuji maupun tuntunan yang tercela. Tinggal sunnahnya siapa itu. Nah, paham ya? Contoh, kebiasaannya istrinya Abu Lahab apa, Pak? Apa kebiasaannya istrinya Abu Lahab ngapain? Digambarkan wonten gene surat Al-Lahab, wa mra'atuhu amma latal. Pengertiannya apa itu? Istrinya Abu Lahab itu sang pembawa kayu bakar. Itu majas. Niku kiasan. Sing dimaksud kayu bakar, napa fungsine kayu bakar? Fungsinya kayu bakar itu untuk membakar, untuk menyalakan api. Lalu kenapa istrinya Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar? Dia itu tukang oprak-oprak. Napa tukang oprak-oprak itu? Menyemangati orang-orang Quraisy supaya membenci ajaran Nabi. Jadi kebiasaannya istrinya Abu Lahab niku ngelutus nyebarno fitnah supaya orang-orang itu benci dengan ajaran Nabi. Makanya ini ono wong wedok senengane nglutus, senengane ngrasani wong oprak-oprak, berarti dia mengikuti sunnahnya. Pun jelas. Makanya kok biano ibu-ibu kok isu-isu wis nglutus ambek nggawa hasil blonjo, terus kesana kemari nyebarkan isu. Ibu bacakan saja surat Al-Lahab. Ya. Jelas ya? Itu sunnah, kebiasaan yang dilakoni. Jadi sunnah itu bisa mengarah kepada kebaikan, juga bisa mengarah kepada keburukan. Tinggal siapa pelakunya, itu namanya sunnah. Jalan yang ditempuh. Nah, itu menurut bahasa. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Banyak sekali periwayatnya ini. Beliau SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Nah, barang siapa yang memberi contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikuti amalan tersebut. Sebaliknya, wa man sanna
fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memberikan contoh kejelekan. Nah, ya, makanya nanti kalau ada orang membicarakan ada bid'ah hasanah, ya, terus tanyain aja bid'ah dolalannya yang mana. Gitu. Kalau ada bid'ah hasanah terus tanya bid'ah yang dolal yang mana, bid'ah yang jelek yang mana. Enggak, jawabannya biskop, Pak. Ini bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah, bid'ah yang sesat mana, Pak? Itu biskop. Oh, biskop itu bukan bid'ah hasanah itu. Itu maksiat. Bun, itu penjelasan yang pertama, makna sunnah menurut apa tadi? Bahasa. Kemudian sunnah bermakna jalan kebiasaan orang-orang terdahulu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah. Beliau Nabi SAW memberikan penjelasan latat tabi'unna sanana. Nah, dengan menggunakan kata apa? Sanana. Latat tabi'unna sanana man qablakum shibran bishibrin. Kata Nabi, sungguh kalian akan menempuh jalan, kalian akan mengikuti jejak, kalian akan mencontoh mangqoblakum orang-orang sebelum kalian, shibron bishibrin, setapak demi sejengkal demi sejengkal. Kalian akan mengikuti perbuatan orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal. Nah, itu yang disebut dengan sunnah. Jadi perbuatan-perbuatan orang terdahulu juga disebut apa? Sunnah. Maka ini makna menurut apa? Bahasa. Kemudian apabila disebut sunnatullah, apabila dalam Al-Quran menyebutkan sunnatullah, maka itu artinya apa? Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketetapan Allah berlaku. Contoh, di dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Surat Al-Ahzab, surat pinten? Pinten, Pak? 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Silakan. Sebagian sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Nah, sunnatullah apa artinya? Apa artinya? Ketetapan Allah telah berlaku tentang orang-orang sebelummu. Itu ketetapan Allah, peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Kemudian kita lihat juga di dalam firman yang lain surat An-Nisa ayat 26. An-Nisa 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan
dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Coba kita lihat di situ ada kalimat sunanal ladzina min qablihim. Apa artinya sunan di situ? Apa Pak? Jalan hidup, perjalanan hidup orang-orang sebelum kalian. Jadi yang dikatakan perjalanan hidup itu cara beragama mereka, cara beribadah mereka, tingkah laku mereka, itu yang disebut dengan perjalanan hidup. Jelas nih, itu makna sunnah menurut bahasa. Nah, kemudian di dalam Al-Quran terkadang makna sunnah itu bermakna balasan. Al-jaza. Terkadang di dalam Al-Quran ya, sunnah itu bermakna apa? Balasan dari perbuatan yang tercela. Menggunakan kata sunnah. Jadi Allah membalas dengan siksaan itu diistilahkan apa? Dengan kata-kata sunnah. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 38. Surat Al-Anfal ayat pinten 38. Surat Al-Anfal surat pinten Bu? Hah? Surat 8. Allah berfirman di sana, qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Di situ ada kalimat terakhir sunnatul awwalin, sunnahnya orang-orang terdahulu. Apa maknanya? Silakan. Katakan kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu dibinasakan. Masya Allah. Kalau orang-orang itu menolak, memusuhi kebenaran, makanya jenengan kali kula nek wis yakin jalan ini benar, sing tetep, sing sabar, sing telaten, entenono siksaane Allah itu. Ngoten lho. Sampe cok melok bahas di YouTube, enggak usah dibahas. Paham ya? Kita sudah ngaji sudah apa yang dipahami di situ, dan kita ingat sunnatullah itu berjalan. Gak usah bahas tingkah lakunya orang-orang memusuhi kita, mencari-cari kesalahan. Biarkan saja itu lisan-lisan mereka, dan itu bukan hanya sekarang saja. Jelas? Mereka mencari-cari bahasa-bahasa sing gak enak-enak. Engko ditemplekno kabeh, dipewasang ngene dakwah-dakwah kita itu. Sekarang ada istilah kaum sawah, Salafi Wahabi. Apa tak delok kaum sawah ono mana iki? Kaum kebon apa mana? Apa? Wis macam-macam kalimatnya, dan kalimat itu sudah lihat tulisannya, itu sudah jelas bukan tulisan orang-orang yang beriman, bukan. Tidak ada Pak tulisan orang beriman, orang yang suka wudhu, jujur hatinya, biadab Wahabi, ra ono tulisan kaya ngono kuwi. Ini karya biadab Wahabi, enggak ada kalimat biadab. Orang soleh itu menjaga lisan mereka. Ini jelas orang-orang fujur, ini jelas orang-orang yang durhaka, mujrimun dari para pendosa. Pun jadi sunnatullah itu akan berjalan. Kebenaran itu akan dijaga oleh Allah. Nek jenengan kali kula sabar di dalam kebenaran itu. Jelas? Nah, kemudian kita lihat lagi di surat Al-Hijr.
Surat Al-Hijr surat berapa Ibu? Ibu? Ini surat berapa? 15. Cek mboten ngantuk sampean. Surat 15 ayat 13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Silakan. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Nah, coba perhatikan. La yu'minuna bihi. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Padahal apa? Sungguh telah berlalu sunnatul awalin. Apa sunnatul awalin itu? Lihat apa akhir kesudahan orang-orang yang memusuhi kebenaran itu. Lihat siapapun dia, manusia model apapun dia, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, ketika mereka memusuhi tauhid, lihat akibatnya. Fir'aun kurang apa dikdayanya Fir'aun. Lihat akhirnya. Namrud, kayak apa Namrud itu? Lihat akhirnya. Siapa yang mengalahkan? Siapa yang mengalahkan? Makanya sampean gak usah mikir ngalah. No. Kita ngapain? Is mangano pentol lah sampean. Ngaji sing temen. Ngaji. Dakwah, ngajak orang, ibadah dilakoni, diamalkan. Bukan kita yang mengalahkan musuh, Allah. Ini kesalahan fatal bagi teman-teman Haroki. Ingin menumbangkan. Cara menumbangkan kebatilan itu gimana? Dengan tenaga antum. Punya kekuatan berapa sampean? Punya kekuatan berapa? Oh terus kita, lihat sejarah mas. Yuk sejarah. Lah ya wocon. Paham? Yang mengalahkan Namrud siapa? Nabi Ibrahim. Siapa? Jangan kok melok ragu-ragu bisa nih. Siapa yang mengalahkan Namrud? Allah. Dengan tentaranya apa? Lalat. Astagfirullah. Ojo dilogikano ngadepi ngeten iki, Pak. Kita itu diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, belajari Al-Qur'an, belajar, amalkan, dakwahkan. Amalkan, dakwahkan. 4 hal yang akan menjadikan kita itu dijaga oleh Allah. 4 hal yang kita akan dimenangkan oleh Allah. 4 hal yang kita akan ditolong oleh Allah. 1, ilmu dan iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, sabar. Disimpan di dalam surat apa? Apa? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusn illa alladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis. Udah lakukan 4 hal, ditolong oleh Allah. Fir'aun, siapa yang ngalahin? Bukan Nabi Musa. Nabi Musa aja nggak ngelawan Fir'aun. Dia disampaikan dakwah, bukan perang dalam. Dia kejar-kejar sama Fir'aun dia. Allah yang menghadapi Fir'aun. Makanya bagaimana cara kita menyingkirkan kebatilan? Piye Pak caranya Pak? Nanti dikaji kajian, jangan dibuka YouTube. Ya, cara menghilangkan, menghapus kebatilan. Doa yang dibaca di dalam surat Al-Isra. Itu dijelaskan oleh para masyayikh, ulama-ulama kita sudah mengkajinya. Surat 17, kita lihat. Surat 17. Iya, sudah ketemu? Iya, surat 17 itu setelah surat 16. Iya benar kan? Gimana cara mengalahkan kebatilan itu? Surat 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil
Innal batila kana zahuqa. Silakan. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Caranya batil lenyap gimana? Caranya batil supaya lenyap gimana? Ya Allah, sampai terlalu tegang sih Pak. Santai mawon. Ayatnya tadi gimana? Diulangi Mas. Masuk kurang jelas, jelas kok ngono. Dan katakanlah, kebenaran telah datang. Ya, perhatikan. Kebenaran telah datang. Setelah kalau kebenaran sudah datang, Dan yang batil telah lenyap. batil akan lenyap. Berarti untuk melenyapkan kebatilan dengan cara bagaimana? Hadirkan kebenaran. Tampilo dadi wong sing bener, ajak orang dalam kebenaran, dakwai orang dalam kebenaran. Gimana caranya? Ngajak orang ngaji. Ya, dai-dai kesirikan itu menimbulkan racun-racun kesirikan di segala sesuatu. Wah, di dalam dakwahnya itu. Iya toh? Menawarkan kesirikan, menawarkan. Lah kita ngajak orang supaya mengajak kepada tahu ajaan ngaji. Sampeyan 2 wulan ini kira-kira oleh wong piro Pak ngejak nih? Gak belas toh? Anteng soalnya sampeyan sakinah mawaddah warahmah. Sampeyan niku tipe-tipe wong qanaah. Meneng dakwah. Gimana orang kenal sunnah kalau jenengan diam? Mana sumbangsi jenengan kepada dakwah niki? Ajak. Sama nggak kepingin pahala jenengan berlipat-lipat gara-gara orang dapat hidayah? Nggak kepingin. Kepingin betul. Nah, bulan ngarep gue wong sitok rene. Bisa apa ora? Nek kan wis maratuamu junjungin ngono lho. Kok cek angel ya. Kenapa jenengan tidak berkembang? Karena kita diem. Makanya saya tanya, sebulan dapat berapa orang? Yang jenengan tawari? Enggak toh, kona'ah. Wis Pak cukup niku mawon mboten kata-kata kan ya. Kita ini kan orang-orang zuhud. Enggak mau serakah dengan kebaikan. Allah, makanya Pak, mati kutu. Mau sampean meneng ae ngono. Ajak. Nah, supaya caranya orang seneng diajak, jangan mangan bakso ngono lho, Pak. Mas, jalan-jalan ikut duduk sejenak di masjid, nanti yang makan bakso ya. Oke, tapi sampeyan sing bayari aja wonge kon bayari. Lah yo torok lek ngene jenenge. Ya, kasih hadiah-hadiah kecil, ada baju takwo kasihkan, ada kopiah kasihkan. Ibu tawari kasih jilbab. Itu loh. Dakwah ajak. Nah, kalau udah demikian nanti wajah al-haq wa zahaqal batil itu akan sirna. Batil itu akan satu persatu. Mari kita tuntaskan kebatilan di jiwa-jiwa kaum muslimin ini. Udah nggak mikir hasil, kita nggak usah mikir hasil. Wonge gelem apa ora, nggak usah mikir. Sampeyan ro sales. Sampeyan ro sales. Sales iku pinter-pinter, Pak. Lah wong kula takoni kate tuku produk, Pak beli, mboten Mbak, mboten anu. Ngerokok, mboten ngerokok. Ngincipi, emoh. Oh, baik kalau gitu bisa ngobrol sejenak, ngomong apa maneng. Ini ada teka-teki, ono maneh teka-teki. Sampeyan tebak saja, Bapak suka sepak bola. Ya ora ngono. Wis Bapak tebak saja, aku malah bingung Mbak. Wong gak suka dikon nebak piye. Wis Bapak ngomong aja. Lu piye terus ngomong aja. Iku perjuangannya apa? Seorang sales Pak. Sampai jenengan jawab loh ngono. Pak, ini pertandingan ini dengan pertandingan ini yang kalah siapa? Orang ngurus aku Mbak ngono. Lah gak tau ndelok bal-balan takoni bal-balan wis sampean awur ora apa-apa. Lah ya padha ngawure iki ngono aku. Wis Mbak, pegel aku ndelok sampean ngono. Saya bilang apa? Ini perjuangan seorang ingin dagangannya laris. Jenengan ingin dagangan sunnah ini laris. Jangan pernah berharap dagangan tauhid ini ada orang yang terima. Kapan jenengan berharap orang menerima tauhid? Kalau jenengan tidak mau menjadi pedagang-pedagang tauhid. Dan tidak mau menjadi sales-salesnya agama. Enggak menjadi sales-salesnya surga. Bagaimana itu jiwa dikatakan jiwa beriman? Bagaimana dikatakan jiwanya orang mukmin? Enggak peduli, enggak cemburu. Kalau sunnah itu enggak ada yang berminat.
tauhid gak ada yang berminat, kenapa kita tidak bercemburu dengan mereka? Sudah dipahami nih? Nah, makanya saya sarankan kalau jenengan tidak berkeberatan, PR-nya ngajak orang ngaji. Sudah. Nah, pesan saya, nek ngajak wong ngaji ku ojo disalah-salahno dhisik. Halo? Bukan budal, gak boleh ngene iki. Mlayu mulai, Pak. Wis jarno ae sik. Paham? Wis jarno ae sik. Biasanya kita kalau ingin memperbaiki seseorang, saya tanya dulu. Ketaatan dulu atau larangannya dulu yang didahulukan? Biasanya yang didisik nih. Biasanya. Saya diminta kajian ibu-ibu perdana. Rata-rata, Pak. Materi nopo Ustaz? Nopo Bu materinya? Ini kan orang-orang awam Ustaz. Masih belum gak ngerti sama sekali tentang larangan. Ini aja Ustaz, 100 larangan wanita. Lu ngono langsung. Bu, saya ngejak gelut ya ngono. Lawang materi sing serem-serem didokno dhisik, karepe napa? Karepe ibu-ibu ben ngerti sing dilarang-larang wanita iku ya mlayu, Bu. Jok ngono carane. Jelas ya? Nah, kalau ngaji itu ajari yang kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an menggunakan amar ma'ruf dulu atau nahi mungkar dulu? Amar ma'ruf. Yang kita terapkan di rumah amar ma'ruf dan nahi mungkar dulu. Kualik mangkane. Gitu, iki gak oleh, iki gak oleh, iki gak oleh. Sing oleh gak dikongkon. Itu kesalahan yang fatal. Jelas nih? Ada tahapan-tahapan yang perlu diterapkan. Ya sudah, saya kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Jadi itu tadi dalil-dalil yang berkaitan dengan makna sunnah menurut bahasa. Kemudian yang kedua, pengertian sunnah menurut syariat. Menurut sunnah, menurut istilah syariat, yang dimaksud sunnah itu adalah kullu syai'in masturu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaul wal fi'l wat takrir. Ya, segala sesuatu yang bersumber, segala sesuatu yang bersumber anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulin wa fi'lin wa takririn, dalam bentuk qaul, ucapan, ya, wa fi'lin dan perbuatan, wa takrir dan penetapan. Penetapan itu di mana Nabi menyepakati. Nah, itu namanya sunat takrir. Jadi sunat takrir itu perbuatan sahabat yang diketahui, yang Nabi tidak mengajarkan, namun setelah Nabi tahu Nah, itu namanya apa? Sunnah takrir. Kenapa demikian? Karena tidak semua tindakan sahabat begitu diketahui Nabi disepakati, enggak semuanya. Jelas? Sehingga nanti tidak ada peluang bagi ahlul bid'ah menjadikan dalil perbuatan Bilal itu dijadikan dalil Bilal membuat bid'ah. Kenapa? Karena Bilal sholat 2 rakaat setelah wudhu tanpa diajarkan oleh Nabi. Itu dijadikan dalil, oh Bilal telah membuat bid'ah. Tidak, kenapa? Karena mendapat kesepakatan dari Nabi. Apa sahabat semuanya disepakati perbuatannya? Tidak, ada 3 orang yang melakukan suatu ibadah yang sangat mulia, Pak. Yang luar biasa, maksimal, optimal.
3 orang ini telah melakukan ibadah yang luar biasa, ingin mendapatkan keutamaan di mata Allah Ta'ala, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ingin mendekati dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Coba niatnya bagus apa enggak? Hah? Bagus, niatnya bagus. Tapi karena cara tidak disepakati oleh Nabi. Tidak disepakati oleh Nabi. Akhirnya Nabi mengingkari perbuatan. Yang satu bertekad untuk semalam suntuk ibadah. Itu dilakukan setiap hari. Diingkari atau disepakati oleh Nabi? Diingkari oleh Nabi. Tuh kan? Yang enggak disetapi enggak masuk, Pak. Kemudian ada lagi yang berpuasa tiap hari tanpa jeda sama sekali. Tiap hari dia berpuasa. Nanti maghrib makan, besok puasa lagi, maghrib makan, besok puasa lagi. Diterima atau diingkari oleh Nabi? Diingkari. Terus yang satu lagi ingin optimal ibadah, bertekad untuk tidak menikah. Bahkan ada sebagian mau rencana kebiri supaya enggak tertarik lagi dengan wanita sehingga dia bisa fokus ibadah. Niatnya bagus apa enggak? Diterima atau ditolak oleh Nabi? Tuh kan, ditolak. Itu. Makanya ada sunnah namanya sunnah takrir. Sunnah yang dilakukan oleh seorang sahabat dan disepakati oleh Nabi. Jelas ya? Nah, itu yang dikatakan sunnah. Menurut syariat, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk takrir, penetapan, sifat tubuh, termasuk di dalamnya apa? Sifat tubuh, sifatul jawarihi, sifat tubuh Nabi, wal akhlak, dan akhlak beliau, ya yuqsadu bihi, dimaksudkan dengan perkara tersebut, ya sebagai tasyri', pensyariatkan bagi umat Islam. Jadi sifat-sifat Nabi yang ditekankan oleh para sahabat, ditekankan oleh umat untuk diamalkan, itu sifat tubuh Nabi. Maka itu masuk bagian daripada sunnah. Sifat-sifat tubuh Nabi yang tidak ditekankan Nabi untuk diikuti, maka itu bukan masuk. Nah, jelas ini? Seperti Nabi merawat jenggot, ditekankan oleh Nabi, maka jenggot itu syariat. Bukan sekedar untuk menyelisihi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, enggak cukup sekedar untuk menyelisihi. Ya, karena jenggot masuk, merawat jenggot masuk sunnah fitrah. Sunnah fitrah ada berapa, Pak? Ada 10, ya. Nek jenengan dikasih PR gitu gimana? Bulan depan masuk enggak? Ayo sebutkan sunnah fitrah, 10 sunnah fitrah. Nah, itu masuk jenggot, Pak. Khitan itu masuk sunnah fitrah. Ya. Dan itu yang dimaksud dengan sunnah menurut syariat. Nah, kita ambil contoh-contoh. Ya, ada pun sunnah menurut ulama sunnah, yaitu petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, tentang i'tiqad, tentang perkataan maupun perbuatan. Itu kalau makna sunnah menurut ulama sunnah, ulama salaf, yaitu petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
baik ilmu atau i'tiqad atau perkataan dan perbuatan. Itu pengertian sunnah menurut syariat. Adapun contoh-contoh dari definisi sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis, di antaranya kita pelajari 3 poin. Pertama, sunnah dalam bentuk ucapan. Contoh, sunnah dalam bentuk ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu mala yakni. Ini yang dijadikan pegangan ucapannya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, di antara kebaikan Islam seseorang, tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Saya ulangi, tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang apabila dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini contoh sunnah dalam bentuk apa? Nama? Ucapan. Ini. Yang kedua, sunnah yang berbentuk fi'il, perbuatan. Contohnya apa? Segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan oleh para sahabat. Jadi yang menceritakan siapa? Sahabat. Yang diceritakan perbuatannya Nabi. Contoh, ya, tentang wudu. Tentang wudu, contoh tentang wudu. Dari sahabat Utsman bin Affan. Ya, dari sahabat Utsman bin Affan dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyela janggutnya. Menyela-nyela niku pripun? Nah, tapi sampeyan nek duwe wudu nek sampeyan ana jenggote lho nggih. Nah, itu dianjurkan apa kalau mencuci muka itu kemudian apa? Di sela-sela niku digosok-gosok ngeten Pak. Dadi tangan niku di blusuk-blusuk ning jenggote. Tapi nek jenggote sitok ora apa-apa sampeyan. Ya, sitok dipertahankan ya, enggak apa-apa walaupun cuma satu. Ya. Tapi bagi yang memang tidak tumbuh ya enggak usah merasa sedih. Ya. Enggak usah merasa sedih. Tapi kalau jenengan barangkali kepingin diobati ngono satu misal, Masya Allah ya. Pun, itu contoh apa? Hah? Sunnah yang berbentuk perbuatan. Nanti diceritakan lagi. Adalah Nabi kalau makan, adalah Nabi kalau apa? Tidur, adalah Nabi kalau mencuci muka. Itu cerita-cerita sahabat menceritakan perbuatan. Yang terakhir, hadis takrir, sunnah yang bersifat penetapan sebagai tanda setuju dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tentang Bilal, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda sholatis subah. Jadi Nabi bersabda, berkata kepada sahabat Bilal pada saat sholat subuh, setelah selesai sholat subuh. Ya Bilal, hadisni, wahai Bilal, ceritakan kepadaku. Bi arja amalin amil tahu fil Islam. Ya, sebaik-baik amalan yang telah engkau kerjakan di dalam Islam ini. Kamu punya amalan apa saja coba? Yang selalu kamu jaga, selalu kamu amalkan. Ya, di dalam Islam ini. Sebab fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Masya Allah.
karena aku telah mendengar suara trompahmu di dekatku di dalam surga. Padahal Bilal masih hidup, tapi langkah-langkah trompahnya sudah terdengar di dalam surga. Kira-kira kamu punya amalan apa? Qala, berkata Bilal, ma amiltu amalan arja indi. Ya, sebaik-baik amal yang aku kerjakan ialah lam atohar tuhuron fi sa'atin min lailin au naharin illa sallaitu bidzalikat tuhur ma kutibali an usolliya. Setiap kali aku berwudu, baik siang ataupun malam, ya, mesti dengan wudu itu aku sholat sunnah, ya, beberapa rakaat yang dapat aku laksanakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penghargaan dari Allah seperti yang diperoleh oleh Bilal, hendaklah kita juga mengamalkan sunnah. Apa ini? Sholat sunnah setelah wudu. Nah ini. Makanya jani ibadah niku tenang, Mbak. Ojo kubu kabeh. Sehingga waktu niku ditoto betul. Ini kalau kita manajemen, Masya Allah, hidup ini luar biasa. Mak kita itu kesingsal-singsal ndak karu-karuan. Kurang manajemen, kurang ditoto, kurang tidak ada skala prioritas. Makanya ke depan diusahakan ditoto, urip niku ditoto. Program hidup harian niku ditoto. Cekak marit gak karu-karuan. Ya, sehingga nanti kalau kita itu sudah tertata, Pak, ya, ada amalan-amalan yang tetap kita laksanakan, ya. Itu nanti kalau ada yang hilang salah satu, itu tahu kita. Ada catatan harian kita amal-amal soleh ini. Ya, sehingga nanti kalau ada satu amal hilang, apa? Ketahuan ini ada yang hilang amal saya ini, ketahuan gitu. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tanda-tanda hati yang sakit adalah ketika kehilangan amal hariannya, zikir hariannya, ada amal hariannya yang hilang, dia tidak sedih. Itu tanda-tanda bahwa hatinya sedang sakit. Allah, kehilangan amal tidak merasa sedih, itu tanda-tanda hatinya sudah sakit. Baik, nah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini penjelasan tentang sunnah, ya, penjelasan tentang sunnah sesuai dengan kesepakatan para ulama tentang definisinya, baik dari definisi bahasa maupun definisi syariat sudah kita jelaskan. Bulan depan insya Allah kita akan membahas, ya, bulan depan insya Allah kita akan membahas tentang makna hikmah yang sering digunakan oleh Al-Quran. Ya, ketika Allah menjelaskan makna sunnah disebutkan dengan menggunakan kata apa? Hikmah. Ya, Allah ajarkan kepada Nabi kitabnya dan Nabi juga mengajarkan hikmah. Contoh di surat Jum'ah ayat kedua. Coba kita lihat surat Jum'ah ayat kedua. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membaca kepada mereka
ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, itu digunakan kata-kata apa? Hikmah. Insya Allah akan kita pelajari pada bulan akan datang. Pertama tentang makna hikmah di dalam Al-Quran, dan kita akan jelaskan, pelajari tentang dalil-dalil atau manzilatus sunnah di dalam syariat Islam. Kedudukan sunnah di dalam syariat ini kayak apa? Sehingga nanti ketika kita memahami sunnah, tidak hanya dipahami dari sisi fikih. Karena nanti ada pemahaman sunnah menurut ahli fikih, seperti sholat sunnah rawatib. Lah ini sunnah fikih, Pak. Jadi kalau sunnah fikih itu ditinggalkan nggak dosa. Makanya definisi sunnah yang disebutkan apa? Suatu amalan kalau diamalkan mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Ini penjelasan sunnah fikih. Jelas? Bukan makna sunnah secara global. Jadi nanti secara spesifik ada sunnah yang tadi disebutkan menurut syariat, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, baik sifat-sifat tubuh maupun apa tadi, akhlak beliau, maka ini merupakan penekanan-penekanan yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada sunnatullah, ketetapan-ketetapan dari Allah. Kemudian ada sunnah fitrah, kemudian ada sunnah fikih. Maka kedudukannya ini berbeda-beda. Ya, maka nanti kita akan pelajari ulang tentang manzilatus sunnah ya fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam itu sejauh mana, kayak apa, bolehkah itu ditinggalkan dengan pemahaman kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Betulkah demikian? Insyaallah nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.